Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kalau kalian bosen pakai custom ROM MIUI atau custom ROM AOSP, mungkin kalian bisa pakai custom ROM ini ya. Ini portingan. Ini adalah Oxygen OS versinya A10 berapa. Ini pokoknya sulit nyari versinya ya. Langsung aja kita ke about phone. Ini adalah Oxygen OS OnePlus A6000. Ayo kita bilang A6 ya. Untuk versinya 10.3.11, Androidnya itu 10, dan kernel bawaannya itu sudah Deagle V13. Karena ini sudah dimodifikasi sama Dark Elixir alias Arijit Saha. Oke, dan menurutku custom ROM ini itu bisa dibilang minimalis tapi enak ya. Jadi kalau kalian pengen refreshing dari MIUI atau AOSP, aku rasa custom ROM ini sangat recommended buat kalian karena dipakai buat daily lumayan oke, lumayan nyaman, dipakai main game juga lumayan smooth, lancar. Dan aku mau jelasin apa aja plus dan minus yang ada di custom ROM ini, dan sifatnya di sini relatif ya. Kalian bisa menganggap plus minus yang aku anggap ini penting apa enggak penting, itu ya terserah kalian sendiri nanti yang menentukan. Oke, check it out. Oke, yang pertama kita bahas dulu soal bloatware-nya. Bloatware bawaannya itu ada sekitar 12 aplikasi cuman ya. Jadi bloatware-nya itu dikit. Kalau kalian butuh aplikasi lain kayak semacam kalkulator terus atau apa gitu ya, dan seterusnya, Gmail gitu, kalian harus install sendiri. Dan di sini ada aplikasi games. Kalau kalian buka semacam kayak gaming mode, dan nanti kalian bisa include game kalian secara manual di sini. Dan untuk tampilan gamenya itu ya lumayan ya, minimalis tapi lumayan cukup lah. Kita masih bisa bales WA saat kita main game ya, jadi bisa ditampilin gitu WA nya. Terus yang berikutnya di bagian setting itu display, ada aplikasi video enhancer. Jadi ini ya ciri khas banget di custom ROM Oxygen OS yang OnePlus ya, rata-rata sudah ada kayak gininya. Menurutku ini unik ya, nggak ada di custom ROM lain guys soalnya. Terus kemudian kita bahas soal wifi internetnya. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan, itu dia masih bisa jalan bareng ya, masih bisa akur. Kemudian bisa nyalain dual 4G guys. Jadi di sini ada pilihan wifi dan internet, kemudian SIM dan network. Nah ini kalian bisa aktifin dual 4G network di bagian sini. Jadi keduanya masih bisa dual 4G. Terus kemudian untuk skor Antutu di sini juga dapat lumayan gede ya. Sudah aku screenshot hasil skor Antutunya, dia dapat 166.000 sekian. Dengan suhunya masih bisa dibilang standar. Ini udah oke banget sih menurutku. Untuk CPU throttlingnya dia dapat lumayan oke juga pakai kernel bawaannya. Terus yang aku suka lagi di custom ROM ini ya di bagian launchernya ya, karena bisa munculin menu buat ngelock aplikasi biar nggak ke close. Ini khas banget launcher OnePlus ya, ada kayak gininya kayak di MIUI. Tapi sayang banget untuk fitur di bagian telepon ini nggak ada menu buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys. Kemudian kalau kita cek di menu developer option, kita ke sistem developer option, di sini ada pilihan advance reboot. Jadi kalau kita klik tombol power itu ada pilihan-pilihan mau ke recovery, bootloader, atau mau ke restart mode seperti biasa ya. Oke, menurutku itu tadi untuk nilai-nilai plusnya ya, dan waktu dipakai main game ini lumayan oke guys. Sekarang kita bahas soal minus-minusnya. Oke, jadi minus yang bakalan aku sebutin nanti itu ada yang bisa di fix, ada yang nggak bisa atau aku nggak tahu cara untuk ngefixnya ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Di sini untuk safety netnya, untuk Magisnya seperti biasa ya, aku selalu pakai versi 23.0, dan untuk safety netnya itu tadinya tercentang cuma satu, di sini bisa tercentang dua karena aku pakai modul CTS safety net, dan ini modulnya sudah aku sediain di channel telegramku. Kalian nanti bisa ketik aja di pencarian CTS wired gitu aja, nanti udah pasti ketemu ya. Kalian bisa kursor ke atas gitu guys. Kemudian di
custom room ini sudah ada YouTube Fancet, tapi YouTube Fancetnya itu nggak berfungsi. Waktu kita buka ada tampilan seperti ini. Jadi sebaiknya kalian pasang YouTube Fancet secara manual, dan sebelum itu kalian bisa hapus dulu aplikasi bawaan termasuk YouTube Fancet ya. Bisa masuk ke folder root, kemudian kalian geser ke sistem, kemudian kalian cari di app atau di priv app. Seingatku ada di priv app ya. Lalu kalian geser ke bawah, nanti kalian bakal nemui YouTube. Di situ kalian bisa hapus aja guys. Kemudian setelah dihapus, kalian bisa install YouTube Fancetnya secara manual. Kemudian kalau di awal-awal kalian rasa agak lelet atau lemot waktu buka-buka aplikasi, atau bahkan mungkin force close, kalian abaikan aja dulu ya, santai, biasa aja. Tunggu update-update-nya kelar dulu di dalamnya, tunggu sampai stabil, pakai aja selama beberapa jam, atau mungkin di restart 1 atau 2 kali, nanti bakalan lancar normal seperti biasa. Kemudian di custom ROM ini itu nggak ada kamera sama galeri ya, jadi kalian harus install sendiri. Di sini untuk kamera yang aku pakai itu kamera Gcam yang Nikita, versinya 8.1 ya. Iya sih, lihatnya ini ya, yang benar versi 8.1. Yang jelas aku di sini install sendiri. Kemudian custom ROM ini menurutku terlalu simple ya, untuk fiturnya menurutku kurang banyak, dan customnya pun sedikit. Kita lihat aja di bagian quick settingnya, itu cuman ada beberapa doang seperti ini guys. Dan ya yang bisa aku ambil, yang aku rasa penting cuman ini aja. Bahkan kita kalau mau ke mode gelap, mode apa ya, dark mode, itu harus secara manual masuk ke bagian pengaturannya sini guys. Kemudian minus yang selanjutnya, untuk double tap to off, waktu kita klik 2 kali di bagian layar itu diem ya, tapi waktu kita hidupin tab 2 kali itu nggak berfungsi ya. Itu aja ya untuk minus yang berikutnya. Kemudian waktu kita cas itu nggak ada icon atau tanda-tanda khusus, itu sudah lagi kita cas atau sedang kita cas kalau kita nggak munculin icon baterai. Jadi untuk icon baterainya ini sebaiknya nggak usah dihilangin ya, dimunculin aja biar waktu kita cas masih ada tanda-tanda waktu kita ngecasnya. Terus kemudian soal jaringannya tadi itu, untuk pilihan internetnya itu cuman sedikit ya, private network tipe, cuman ada pilihan kayak gini doang. Dan waktu kita cari di hotspot dan tethering itu masih belum support buat tethering VPN guys. Kalau untuk fitur-fiturnya itu menurutku biasa aja ya. Di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian status bar ya cukup lah ya, kalian bisa lihat sendiri, bisa nampilin persentase, terus network internet untuk speednya, terus icon-icon yang bisa dimunculin pun ada di sini. Tapi ya itu tadi, untuk fitur-fiturnya sangat sedikit. Untuk security di sini lumayan lengkap ya, ada pin, fingerprint, face unlock, smart lock, dan untuk app locker itu ada di bagian utilities. Nah di bagian sini ya app lockernya. Kemudian ada menu paralel juga, dan yang bisa di paralel itu ada 4 aplikasi. Di bagian utilities ini juga ada quick reply in landscape. Jadi waktu kita lagi nonton mode landscape terus ada WhatsApp, itu kita bisa bales secara cepat ya, nggak usah keluar dari videonya. Terus di bagian sistem itu ada menu rambus, kita bisa aktifin di bagian sini. Dan menurutku ya, aku nggak tahu ya, nggak bisa ngerasain ini berfungsi apa nggak ada bedanya sih soalnya menurutku. Terus misalkan nanti kalian jumpai notifikasi iklan dan sebagainya, kalian bisa matiin yang ada di experience improvement ini ya, kalian bisa matiin aja semuanya guys. Oke, mungkin gitu aja dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah. Aku ubah untuk apa ya, alurnya biar kalian tetap fokus sama videonya. Jadi aku rentetin dulu dari yang plus dulu, habis itu aku bahas yang minus-minusnya. Ya kalau kalian suka, ya suka nggak sukanya silahkan komen aja di bawah. Makasih banyak sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.